sekolah memiliki keinginan terhadap peserta didik kami, calon peserta didik, pastinya yang baik-baik. Belajar keras bukan hanya di kelas, tetapi juga belajar keras pada saat di luar kelas bisa mengharumkan nama sekolah. Keinginan kami juga ada kritik dari para siswa, orang tua, calon orang tua, kritik yang membangun. Sekolah ini selalu terbuka untuk dikritik, terbuka untuk maju bersama-sama. Tujuan ini akan cepat tercapai, bisa optimal apabila melibatkan semua unsur yang ada. Mengembangkan kemampuan siswa bukan hal yang gampang. Sejak siswa masuk, atau bahkan sebelum masuk dalam pendaftaran, itu kan sudah kami tulis cita-citanya apa. Di situ sudah kami perhatikan benar. Oleh karena itu, dengan melibatkan BK, kurikulum, kesiswaan, dan semua komponen tadi, ini memperhatikan apa yang menjadi potensi siswa itu. Maka ada kerjasama antara pimpinan dengan wali kelas. Tolong diperhatikan potensi peserta didik. Guru BK akan memperhatikan, mengembangkan ini, mengawal. Sehingga satu persatu setiap peserta didik itu akan dikawal oleh wali kelas, dikawal oleh BK, dikawal oleh kurikulum, oleh kesiswaan. Ini akan mengawal di mana punya potensi. Tetapi lembaga ini sedapat-dapat adalah memenuhi semua keinginan dan potensi anak-anak atau peserta didik. Lembaga ini melayani proses pendaftaran sederhana sekali. One day service. Karena masa pandemi itu bisa dilakukan secara daring dan luring. Artinya online dan tatap muka. Untuk calon peserta didik, jangan khawatir bahwa one day service dilakukan di lembaga ini. Dan biayanya sangat terjangkau, relatif murah. Dengan menerima fasilitas yang memadai, tapi biayanya murah. Kami mengajak untuk bergabung dengan lembaga ini dengan SMA Lab, SMA Kristen Satya Wacana, atau lebih terkenal dengan Lab School. Karena lembaga ini, SMA ini punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa. SMA Lab punya kelas ber-AC. Kemudian ada teater terbuka. Kemudian setiap siswa punya satu loker. Satu loker, kuncinya dibawa siswa sendiri. Sehingga buku-buku tidak usah dibawa pulang semuanya, tapi cukup ditaruh di loker. Di Salatiga, udaranya sejuk, guru-gurunya ramah, tidak ada pembulian, kemudian semua fasilitas ada. Silahkan datang ke sini. Selama pandemi ini pembelajaran tidak bisa secara tatap. Jadi anak-anak, peserta didik, bahkan guru kadang-kadang itu harus di rumah. Seperti yang sudah pernah diingatkan oleh Menteri kita, untuk kurikulumnya di sana disederhanakan. Yang utama yaitu bahwa pembentukan karakter pada anak. Hal-hal lain yang perlu juga kita perhatikan. Dalam sistem pembelajaran itu setiap 2 minggu sekali itu akan ditinjau ulang. Ya. Itu pembelajaran masa pandemi. Asal siswa kita, peserta didik kita itu sebagian besar dari luar kota, bahkan luar Jawa. Nah, untuk ini kendala-kendala yang terjadi harus kita atasi. Ini bukan masalah, tetapi ada tantangan buat kita. Maka di sana kalau misalkan aja anak-anak yang mereka misalnya sinyal, ya mereka kesulitan sinyal, itu kita beri toleransi. Bisa mengerjakannya menunda sampai sinyal ada, atau bisa juga nanti beri waktu misalkan lain hari. Bahkan ini untuk mengatasinya, kalau misalnya pemahaman materi, maka di sana bisa dilakukan home visit. Home visit itu tidak hanya secara tatap mengunjungi rumah, tapi bisa saja virtual. Nah, itulah yang sering kali dilakukan sekolah kita.
Sebagai contoh bahwa guru-guru kita atau pengajar kita diminta untuk membuat rekaman-rekaman Vicol, ya, Meet itu. Bahkan sekolah kita pernah mengadakan ini jajak uji coba, ya, penjajakan, yaitu bahwa anak bisa datang dengan shift, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau orang tua tidak memperkenankan, maka kita tidak berani anak-anak datang ke sekolah. Nah, itulah sebenarnya makanya kita dalam pengajaran itu menggunakan aplikasi virtual supaya anak yang tidak bisa hadir bisa mengikutinya. Ya, fasilitas ekstrakurikuler yang pertama tentu berupa bangunan, ya, berupa bangunan. Nah, karena berupa bangunan tentu yang terkait dengan olahraga, kita punya GOR. Nah, di GOR itu memang ada banyak ekskul yang dilaksanakan, seperti misalnya basket. Kita punya tim basket yang bagus, pernah juara DBL, ya. Terus kemudian kita juga punya tim futsal, bagus karena banyak teman-teman Indonesia Timur yang bersekolah di sini. Lalu ada bulu tangkis, kemudian juga tenis meja. Bahkan GOR itu sering juga digunakan untuk latihan pramuka. Lalu yang kedua itu ada ruang batik untuk membatik. Kemudian ada ruang band buat teman-teman yang suka band. Kemudian juga ada ruang karawitan. Kemudian di atas itu ada ruang untuk kegiatan kriya, bikin poster, dan lain sebagainya. Ya, itu fasilitasnya. Selama pandemi memang kita tidak berhenti untuk selalu mengikuti aktivitas lomba yang disediakan. Tentu modelnya berbeda, ya, karena pandemi berarti secara online dan lomba-lomba yang dilaksanakan pun disesuaikan. Banyak hal yang kita ikuti dari lomba-lomba itu, baik di bidang pertama dari bidang sains, ya, kita juga ikut lomba-lomba yang terkait dengan KKSN, apakah itu di biologi, kimia, matematika, kita ikuti itu. Terus kemudian juga di bidang sosial budaya, seperti kemarin lomba sejarah, pidato sejarah. Terus kemudian lomba seni, banyak sekali seni, ya, seni. Termasuk di dalamnya kita juga ikut lomba poster, dan itu tingkat internasional. Itu kita masuk 15 besar dari 4.800-an peserta seluruh dunia, ya. Kemudian juga ada lomba-lomba yang lain, ya, seperti misalnya pramuka juga kita ikut lomba. Jadi proses seleksinya tentu karena dilaksanakan secara online, ya, kita juga lakukan dengan seleksi online. Tetapi pembimbingannya selain secara online juga, tapi juga ada kehadiran mereka ke sekolah, dan Bapak Ibu guru pengampu juga siap membantu untuk katakanlah melaksanakan pembimbingan itu. Terkait dengan kondisi pandemi saat ini, pastinya setiap sekolah termasuk SMA Kristen Satya Wacana sudah menyiapkan dan mempunyai gugus COVID, ya. Gugus COVID yang itu ya terdiri dari guru BK, kemudian Bapak Ibu guru, pembina OSIS, dan lain sebagainya. Kita punya gugus COVID, dan gugus COVID itu bertugas untuk, ya, yang pertama menyiapkan kalau proses PBM berlaku atau dilakukan, tetapi tentu dengan keadaan baru, sehingga kita mulai dengan yang pertama tentu setiap kali masuk ke sekolah itu kita buat ada, mulai dari sana itu ada protokol kesehatan, mesti pakai masker, cek suhu, ya, jaga jarak, cuci tangan di air mengalir, pakai sabun. Lalu ada juga hand sanitizer yang bisa untuk katakanlah membersihkan tangan mereka. Kemudian harus ada face shield juga yang disediakan buat siswa. Kemudian setiap jalan menuju dari pintu masuk sampai ke kelas, lalu di kelas itu diatur dengan protokol kesehatan, ya, ada jarak dan lain sebagainya. Di samping itu juga ada pembatasan, ya, seperti misalnya kantin kita belum buka seperti itu,
kita perlu menyesuaikan nanti kalau nanti dibuka modelnya seperti apa, dan prestasinya banyak ya, mulai dari tingkat kota itu ada banyak sekali lomba tingkat kota, kemudian tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Yang internasional tadi seperti poster, kita masuk 15 dunia di FAO, kemudian ada lomba komik digital, Komkom kita nyebutnya, itu juara 1 tingkat Jawa Tengah. Terus kemudian olahraga, Soringgi, Kempo, dan lain sebagainya itu yang dilaksanakan secara online kalau nggak salah itu juga kita cukup punya, katakanlah juara 2 kalau tidak salah tingkat nasional. Bahkan kalau tidak COVID, kemarin atletik kita juga masuk ya juara 2 tingkat nasional. Jadi banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah dicapai. Dan saya berharap COVID segera berlalu sehingga kita bisa lakukan tanpa atau dengan tidak online, sehingga semua prestasi yang selama ini kita buat, kita bisa buat lagi. Calon peserta didik baru, calon siswa baru, dan orang tua calon peserta didik, jangan ragu-ragu, bergabunglah dengan Lab School Salatiga. Karena semua kebutuhan akan terjawab di lembaga ini, di SMA ini. Karena pada masa pandemi, kami juga memperhatikan protokol kesehatan itu. Protokol kesehatan merupakan kebutuhan utama bagi kami. Terima kasih atas kerjasamanya, dan Tuhan menyertai.